warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ken Putri Surani dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mata kuliah Mobile Programming 2. Yang pertama di sini kita membuka aplikasi Exam.pp untuk mengoneksikan ke dalam database. Nah, di sini kita start dulu untuk Apase dan MySQL-nya. Setelah itu, kita masuk ke browser. Nah, ini kita masuk ke PHP MyAdmin. Nah, di sini sih saya sudah membuat sebuah database dengan nama sistem akademik. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa tabel, yaitu ada tabel absensi, dosen, fakultas, BOMDES, jadwal kelas, KRS, mahasiswa, matkul, M-user, nilai MHS, pembayaran, prodi, dan di sini ada TB user juga. Nah, di sini kita akan buat sebuah query untuk mengoneksikan ke dalam beberapa tabel. Nah, ini ada tabel nilai mahasiswa. Dan di sini saya sudah membuat query. Nah, di sini saya sudah membuat query dengan select. Ini ada untuk permisalan. Untuk A ini untuk tabel pertama, B untuk tabel kedua, dan C untuk tabel ketiga. Dan di sini ada sum ini untuk menghitung jumlah SKS. Dan di sini as total SKS ini untuk menghitung total SKS yang sudah dijumlahkan. Lalu di sini ada sum lagi. Ini untuk menghitung nilai mahasiswa, yaitu nilai kehadiran. Di sini nilainya 0,10/25. Lalu ada nilai tugas 0 dikali 0,20. Lalu nilai kuis dikali dengan 0,20. Lalu nilai UTS dikali dengan 0,25. Lalu nilai UAS dikali dengan 0,25. Setelah itu dijumlahkan semua, maka akan ketemu IPK-nya. Nah, ini di sini kita akan menjoinkan beberapa tabel, yaitu ada tabel mahasiswa, prodi, KRS, dan tabel matkul. Nah, di tabel mahasiswa ini kita perumpamaannya menjadi B. Nah, B ini kita akan, misalnya kita akan mengambil NPM dari mahasiswa, dan di A ini untuk permisalan tabel M-user. Nah, di tabel M-user ini ada namanya username. Nah, NPM ini kita joinkan ke dalam kolom username. Lalu di tabel prodi kita permisalkan menjadi C. Nah, di C ini kita akan mengambil kode prodi. Lalu di kode prodi ini kita akan joinkan ke tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa ini ada namanya juga kode prodi. Lalu setelah itu ada tabel KRS, dipermisalkan dengan D, dan di tabel KRS ini kita akan mengambil NPM dan dijoinkan ke tabel mahasiswa dengan mengambil NPM. Setelah itu ada tabel matkul, diperumpamakan dengan F. Nah, di tabel matkul ini kita akan mengambil kode MK. Lalu kita joinkan ke tabel D atau KRS. Kita akan mengambil kode MK-nya juga. Nah, di sini username yang akan kita panggil yaitu 2002010068. Nah, ini kita grupkan. Yang akan diambil yaitu dari tabel A itu username, tabel B itu NPM, dan tabel C itu kode prodi. Setelah itu mari kita coba apakah berhasil kita kirimkan.
Nah, ini maka akan menampilkan data yang kita akan kita baca. Di sini ada ID, username, password, email, NPM, nama, kode prodi, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, tahun ajaran, kode prodi, nama prodi, ID fakultas, aktif YN, total SKS, dan jumlah IPK-nya. Setelah query berhasil di database, maka kita akan pindahkan ke dalam Sublime. Nah, query yang tadi kita kopikan ke sini. Ini kita membuat function yaitu getUser by username untuk memanggil username-nya. Setelah itu kita membuat file baru di Sublime-nya div1 yaitu user login. Nah, ini untuk memanggil apa saja sih yang mau kita panggil atau kita tampilkan di UI di Android-nya nanti. Nah, di sini ada ID, username, email, nama, jenis kelamin, alamat, nama prodi, tanggal lahir, total SKS, dan IP. Setelah itu kita cek ke Postman untuk membaca data-data yang kita minta. Ini misalkan username-nya yang tadi 20020168 dan passwordnya 12345 dasen. Nah, di sini maka akan memunculkan data yang ada di database sebelumnya. Ini ada username, ID, email, nama, jenis kelamin, alamat, nama prodi, tanggal lahir, total SKS, dan jumlah IPK-nya. Setelah di Postman-nya berhasil, maka kita akan beralih ke Android-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke Android. Ini kita masuk ke from login di Java-nya. Di sini ada sintak ini. Sintak ini berfungsi untuk mengambil data dari respon yang di API-nya di Sublime sebelumnya. Yang ini. Untuk mengambil respon yang ini. Selanjutnya ini intent. Intent ini untuk dari layout from login ke beranda akademik. Dia akan pindah ke beranda akademik. Lalu di sini ada intent put extra ini. Ini untuk parsing data ke beranda. Jadi ini untuk melempar data ke dalam beranda akademik ini. Kita buka beranda akademik. Nah, di sini kita parsingkan. Nah, ini untuk mengambil data dari from login sebelumnya. Lalu di sini juga ada profil fragment. Nah, di profil fragment ini kita mengambil apa saja data yang dibutuhkan yang akan dipanggil dan ditampilkan di UI yang ada di profile. Nah, ada nama, username, email, nama prodi, alamat, tanggal lahir, total SKS, dan IPK. Nah, ini untuk tampilan profile. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan melihat hasilnya.